SM Store, amanah dalam muamalah. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين jamaah Masjid Jami' Makkah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik dan istiqamah hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di siang hari ini di acara daurah ilmiah di penghujung tahun 2021 telah disiarkan atau telah diumumkan oleh panitia tema pembahasan kita di sesi yang pertama, yaitu permasalahan berkaitan dengan toleransi dalam perayaan, yaitu perayaan Natal. Atau bisa kita simpulkan dari tema tersebut, yaitu sikap seorang muslim dalam masalah toleransi yang berkaitan dengan perayaan-perayaan kaum kufar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang telah Allah Subhanahu wa taala terima di sisinya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dan seorang rasul kecuali agama mereka adalah satu, yaitu agama Islam. Siapapun rasulnya, agamanya satu, yaitu Islam. Dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para nabi dan rasul mereka berada pada satu agama, yaitu agama Islam. Agama Islam. Maka tidak ada seorang nabi pun yang mengajarkan agama selain Islam. Pernyataan ini benar atau salah? Gimana jawab? Benar atau salah? Ya, benar. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul dalam keadaan beragama Islam. Dan dakwahnya, inti dakwahnya adalah Islam. Apa artinya? Maknanya apa? Penerapannya seperti apa? Tidaklah nabi dan rasul Allah utus ke atas muka bumi kecuali mereka mendakwakan agar supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang nabi dan rasul yang mengatakan kepada umatnya, sembahlah batu, sembahlah pohon, sembahlah orang-orang saleh, sembahlah saya, sembahlah siapa. Tidak. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang mengajarkan demikian.
Tetapi semua nabi dan rasul, ya, mereka pada satu agama, yaitu agama Islam. Dakwah mereka berada di atas Islam, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meridhai setiap ajaran selain Islam. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Lalu bagaimana dengan Nasrani, Yahudi? Bukankah dahulu yang mendakwahi mereka adalah Nabi Isa? Nasrani, ini hukum asalnya kalau secara bahasa Nasrani itu artinya penolong. Ya, ketika orang-orang mengikuti Nabi Isa alaihissalam, yang mana Nabi Isa saat itu beribadah hanya kepada Allah, berdakwah hanya kepada Allah, kemudian mereka mengikutinya. Sahabatnya Nabi Isa disebut dengan Hawariyun. Ya, baru seiring berjalannya waktu, orang Nasrani ini menjadikan penamaan pada diri mereka sebagai agama. Sebagai agama. Ini kalau mau ditarik sejarah Pak panjang. Mereka menjadikan itu sebagai nama agama atau label agama. Ya, label agama. Sama seperti halnya Nasrani zaman sekarang namanya berbeda-beda. Benar nggak Pak? Berbeda-beda. Ada yang begini, ada yang begitu. Nah, maka ini hanya sekedar nama saja. Bagaimana dengan penisbatannya? Hakikatnya, penisbatannya mereka tidak mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Begitu pula dengan Yahudi. Ketika Allah utus para rasul kepada orang-orang Yahudi, Yahudi itu artinya apa secara bahasa? Secara bahasa Yahudi itu apa Pak? Yahudi secara bahasa itu nomaden. Apa artinya nomaden? Berpindah-pindah. Jadi orang Yahudi itu nggak punya tanah kekuasaan. Allah berikan akal kepada mereka, kenikmatan, tapi Allah tidak berikan kekuasaan kepada mereka. Dari awal mereka muncul sampai kiamat, mereka nggak akan pernah Allah berikan kekuasaan. Nggak bakal. Nah, terus yang sekarang itu kan maksa doang. Iya kan? Itu adalah maksa, dia merampas. Dan sejarah tidak akan pernah terhapus. Tidak pernah terhapus, tidak akan pernah bisa terubah. Gak ada ceritanya sejarah itu dikoreksi. Kecuali kalau sejarah itu dipalsukan, baru pasti ada koreksi. Orang Yahudi Allah berikan kecerdasan akal kepada mereka, berkali-kali lipat lebih cerdas daripada bangsa lain. Tetapi Allah tidak berikan kekuasaan kepada mereka. Makanya mereka itu Bani Israel disebut dengan Yahudi. Kenapa? Karena berpindah-pindah. Dulu zaman Nabi Musa, mereka ada di Mesir, kemudian pindah lagi ke Palestina, kemudian setelah itu pindah lagi, begitu. Ya, maka mereka disebut dengan Yahudi, yaitu artinya nomaden atau berpindah-pindah. Nah, nama ini menjadi label pada keyakinan mereka. Ya, nama ini menjadi label pada keyakinan mereka yang menyimpang. Sekarang keyakinan mereka menyimpang, tidak mengikuti keyakinan Nabi Musa alaihissalam. Mengapa kita katakan bahwasannya pengikut Nabi Isa yang sekarang dan pengikut Nabi Musa yang sekarang itu menyimpang? Bahkan dikategorikan sebagai orang kafir. Dikategorikan sebagai orang kafir. Kenapa? Karena konsekuensi mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa, konsekuensinya adalah ketika Rasul terakhir datang, dia harus beriman kepada Rasul yang terakhir. Enggak boleh enggak. Oleh karena Nabi SAW bersabda, siapapun di atas muka bumi ini dari kalangan ahli kitab yang mereka tidak mau masuk ke dalam Islam, milahnya Muhammad SAW, masih memegang milahnya nabi-nabi terdahulu, maka sungguh dia telah kafir. Jadi sudah ditetapkan oleh Nabi dengan kalimat kafir. Ini menunjukkan apa? Seharusnya seorang hamba ketika Nabi terakhir itu datang, kewajibannya adalah beriman dengan Nabi yang terakhir. Nabi yang dulu gimana?
Nabi yang dulu senantiasa mengajak kepada umatnya untuk beriman kepada Nabi yang akan datang yang terakhir, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antara perkara isi dari dakwahnya atau isi dari agama, dakwah yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul terdahulu dari awal sampai akhir sampai Nabi Isa alaihissalam, di antara perkara gaib masa depan yang tercantum dalam kitab-kitab mereka, diantaranya adalah hari kiamat, fitnah dajjal, kemudian kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling banyak isinya. Apa itu? Tidak ada seorang Nabi dan Rasul pun sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali isi dari dakwah mereka tentang perkara gaib diantaranya adalah fitnah dajjal. Ini sudah ada dari zaman Nabi Nuh pun mengajarkan tentang bahaya fitnah dajjal. Kemudian hari kiamat, kedatangan hari kiamat. Kemudian setelah itu apa? Kedatangan Nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW. Ini sudah ada. Jadi ketika sudah dikabarkan kemudian mereka tidak mau beriman, maka mereka masuk dalam kategori orang-orang yang kafir, sekalipun mereka beriman kepada Nabi mereka. Makanya ketika mereka tidak mau beriman, kafir. Konsekuensi dia beriman kepada Nabi mereka adalah mengikuti Nabi yang terakhir, Muhammad SAW. Lalu bagaimana pertanyaannya dengan siapa? Siapa, Pak? Siapa? Waraqah. Ya, Waraqah. Apakah dia seorang Muslim? Apakah dia seorang Nasrani? Waraqah? Ya. Dia percaya dengan agamanya Nabi Isa yang murni. Dia beribadah kepada Allah dengan cara ibadahnya Nabi Isa. Dan ia termasuk Nasrani garis lurus. Loh, berimannya benar, Pak, kepada Nabi Isa. Loh, kenapa saya tidak beriman kepada Rasulullah? Kan belum diutus waktu itu. Baru dapat mimpi kan? Rasulullah baru dapat wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu diangkat menjadi nabi, belum jadi rasul. Jadi bedanya antara nabi dan rasul itu adalah nabi itu telah disampaikan wahyu, akan tapi belum ada kewajiban untuk dakwah. Kalau rasul sudah disampaikan wahyu dan kewajibannya adalah berdakwah. Paham sampai sini ya? Jadi kisah kejadian Rasulullah bertemu dengan Waraqah bin Naufal, masih ada kerabat, dan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waraqah saat itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wah ini sudah ada tanda-tanda kenabian. Makanya Waraqah mengatakan apa? Seandainya saya berumur panjang, niscaya saya yang akan membela kamu wahai Muhammad, saya akan masuk Islam. Tapi rupanya qadarullah, sebelum Rasul diangkat menjadi Rasul, dia wafat. Dia wafat di atas millahnya Isa. Maka dia seorang Muslim karena dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Isa. Kenapa dia tidak beriman kepada Nabi SAW? Dia sudah ada keinginan untuk beriman, bahkan dia menunggu kapan Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Jadi sudah ada itikad baik. Makanya para ulama mengatakan inilah bagaimana Waraqah bin Naufal dahulu mempertahankan keimanannya di tengah keyakinan jahiliyah. Di tengah keyakinan jahiliyah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi agama Islam adalah agama yang satu, yang Allah Subhanahu wa taala utus semua nabi dan rasul berada di atasnya. Tidak ada seorang pun dari nabi dan rasul yang mereka menyembah kepada selain Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa kaitannya dengan tema kita di siang hari ini? Ya, jadi ini kajian agak panjang. Ini materi berapa menit panitia? 1 jam. Pertanyaannya setengah jam. Gimana? Atau 1,5 jam plus pertanyaan? Kalau nanya jangan berat-berat ya jemaah ya. Ya. Baik. Mana ada pertanyaan yang sempat tertunda dari live kemarin lagi. Baik. Jadi waktunya sampai jam 2:30, ya, sampai 2:30 waktunya sesi pertama. Jadi bagi para jamaah untuk mohon bersabar mengikuti acara daurah ilmiah ini
Ya, memang capek iya Pak. Kalau mungkin jenengan jamaah, wah ini capek Ustaz, siang hari waktunya istirahat. Loh iya sama Pak. Kita jalan itu safar, anak seharian, bukan seharian, 1 pekan ini safar terus. Bahkan kemarin live itu baru datang dari Malang, baru datang, tak masang headset, tak live lagi, gitu Pak. Ini safar seharian dari ba'da subuh sampai sekarang. Jadi belum istirahat, belum Pak. Ya sudah Pak, ayo susah bareng yuk. Ya, kalau sampai ngerasain ngantuk, ayo wis bareng. Ya, bareng-bareng kita atasi, bareng-bareng kita ngaji. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Tema kita pada siang hari ini sangat berkaitan dengan apa yang Anda sampaikan di awal. Bagaimana sikap seorang muslim berkaitan dengan masalah toleransi dalam perayaan orang Nasrani, yaitu perayaan Natal. Sebenarnya ini tema yang sangat berat. Pertama berat, yang kedua sensitif Pak. Ya. Kemudian selain berat dan sensitif, ini tema terkadang membuat salah faham. Ya, bagi pendengarnya. Ya, tugas kita sebagai pemateri adalah menyampaikan dengan baik dan benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dalam masalah bagaimana nanti jamaahnya memahami materi yang telah disampaikan, kembali ke jenengan semua. Kalau sampean setengah alamnya, setengah hidup, kemudian setengah tidur, ya itu bahaya. Ini masalah akidah Pak. Ya, masalah akidah. Nah, bagaimana seorang muslim bersikap atau bertoleransi berkaitan dengan masalah ya perayaan Natal. Perlu kita bahas pertama kali sebelum masuk pada bab toleransi. Kenapa ini harus dibahas? Kenapa kok permisalannya atau pembahasannya adalah perayaan orang-orang Nasrani? Pertama, perayaan agama lain memang ada. Cuman yang kita lihat di lapangan kaum muslimin lebih banyak penyimpangannya ke arah peribadatan kepada atau mirip kepada peribadatan Nasrani, atau tasyabbuh, menyerupai orang-orang Nasrani, terutama berkaitan dengan momen yang sekarang. Ya, momen akhir tahun sekarang, ya di tanggal-tanggal segini sampai akhir itu biasanya masalah tasyabbuh bil kufar itu termasuk masalah yang sering dibahas. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak memuji orang-orang Nasrani karena sebab mereka beribadah kepada Isa alaihissalam. Sekali lagi, Allah tidak pernah memuji orang Nasrani, bahkan membenarkan saja tidak, atas peribadatan mereka kepada Isa alaihissalam. Ya, kepada Isa alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kalau membahas Isa, ya, kalau membahas Nabi Isa alaihissalam, bisa Anda lihat dalam surah Maryam. Bisa Anda lihat dalam surah Maryam dari ayat 1 Kaf ha ya ain sad sampai ke ayat 40. Karena setelah ayat 40 itu biasanya bercerita tentang nabi-nabi yang lain. 41 bercerita tentang masalah Nabi Ibrahim beserta ayahnya. Kalau 1 sampai 40 itu proses bagaimana dulu Nabi Zakaria, kemudian Yahya, ya, keluarganya Maryam alaihimussalam, kemudian setelah itu Maryam alaihissalam mendapatkan anak Nabi Isa alaihissalam, kemudian lahirlah Nabi Isa sampai dari ayat 1 sampai ayat 40. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 72.
laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, dan sungguh telah kafir orang-orang yang mereka mengatakan Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Artinya apa? Al-Masih ibnu Maryam adalah bagian dari Allah. Atau mereka yang mengatakan Al-Masih ibnu Maryam adalah Allah, ini merupakan keyakinan kekufuran. Allah telah berkata demikian, laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Padahal lanjutan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala al-Masih, padahal Isa mengatakan, ya bani Israel u'budullaha rabbi wa rabbakum, wahai bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Oke, kita bahas ini tidak pakai kitab Injil ya. Kita nggak perlu nukil dari kitab Injil, nggak perlu, karena ana berbicara seperti ini bukan di hadapan ana bukan orang Nasrani, tapi orang Muslim. Jadi nggak perlu dibacakan Injil. Lalu bagaimana hukum membuka Injil ataupun Taurat? Ini ada perselisihan para ulama, akan tapi ditafsir dengan pendapat yang rajih lagi kuat, bahwasanya tidak boleh seseorang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Umar radhiyallahu anhu membawa beberapa lembar dari kitab Taurat. Berapa lembar dari kitab Taurat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan menegurnya. Beliau mengatakan, "Afi syakkin anta ya ibn Khattab?" Apakah engkau ragu wahai Ibn al-Khattab? Yaitu Umar bin Khattab. Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan, dan aku telah datangkan kepada dirimu, bawakan kepadamu berupa Al-Quran yang putih bersih, yang pasti benar. Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa tiba'i. Kata Nabi SAW, seandainya Nabi Musa masih hidup, tidak ada cara lain baginya kecuali dia harus mengikuti aku, yaitu harus beriman kepada Nabi SAW. Nah, ini para ulama mengatakan tidak boleh seseorang Muslim untuk membuka kitab suci agama lain, mau Injil, mau Taurat, ataupun Zabur. Anak pengen belajar, Ustaz, untuk apa? Apa tujuannya belajar Taurat? Apa tujuannya belajar Injil? Karena orang ditakutkan orang yang membuka Taurat ataupun Injil, syubhat merasuki hatinya, kemudian apa? Kemudian membenarkan dan mengimani apa yang disampaikan dalam Taurat dan Injil. Kenapa tidak boleh membaca Taurat dan Injil? Karena Taurat dan Injil sudah dirubah, bukan seperti originalnya, bukan seperti aslinya. Maka ditakutkan syubhat itu masuk ke dalam hatinya. Maka jangan mudah-mudah, jangan gampang-gampang untuk buka kitab Taurat. Anak ingin belajar, Ustaz, supaya anak bisa membantah. Pelajari dulu Al-Quran, tafsirnya sampai selesai. Adapun ahli ilmu yang tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada orang Nasrani, maka ini diberikan rukhsah oleh para ulama. Yang penting jangan sampai dia meyakini apa yang menjadi isi dari Taurat yang sekarang atau dari Injil atau Zabur yang sekarang. Tapi kalau hanya untuk berdebat kepada mereka, mendebat mereka supaya mereka beriman kepada Allah, dan ingat ya, ini beda situasi kondisi loh ya. Kalau kepada orang Nasrani ngomongnya monggo. Tapi kalau kepada orang Muslim, ketika menjelaskan Nabi Isa, Nabi Musa, maka kewajiban kita adalah membawakan Al-Quran. Kitab suci kita Al-Quran lebih mulia daripada kitab-kitab yang lain. Ya, memang kewajiban kita adalah mengimani semua kitab-kitab dan suhuf yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Injil, Taurat, Zabur, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, kita harus imani semuanya. Dan semuanya sudah ditutup dengan kesempurnaan Al-Quran. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk banyak-banyak membuka, ya, supaya anak lebih paham tentang Taurat. Ngapain? Al-Quran difahami sesuai dengan kitab tafsirnya. Coba, lah kita loh masih banyak menjumpai orang-orang apa
kaum muslimin sendiri salah dalam penafsiran Al-Quran? Iya kan? Iya banyak Pak yang salah dalam. Jadi Al-Quran satu tapi versinya berbeda-beda. Keluarnya inputnya satu, outputnya beda-beda Pak. Outputnya beda-beda. Kayak ini, mic-nya satu. Nah, speakernya tuh banyak kan? Beda-beda Pak. Kalau yang satu rusak ya nggak keluar speakernya, suaranya dari speaker itu. Ya dari soundnya. Kalau soundnya ada yang rusak sedikit ya suaranya bisa cempreng. Jadi inputnya satu tapi outputnya beda-beda. Padahal itu Al-Quran yang Allah turunkan dengan kesempurnaannya, yang Allah jaga tidak akan pernah bisa berubah. Itu saja pemahamannya berbeda-beda. Kalau orang meyakini begini, nanti ayat Al-Qurannya maknanya begini. Kalau yang benar seumpama contoh, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah manusia terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Kalau bagi orang yang faham betul dengan ilmu tafsir, maksudnya siapa kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas? Yaitu para sahabat. Ya, kalau yang salah penafsirannya, oh berarti ini ada kewajiban untuk jalan keluar kota, keluar daerah terpencil untuk berdakwah. Salah dalam memahami ayat. Ayatnya satu, ayatnya benar, pemahamannya salah. Nah, yang kayak begini saja ini PR buat kita. Ngapain masih nyentuh kitab lain gitu loh. Ya, maka kita seorang muslim harus memegang Al-Quran dengan cara yang teguh, menyampaikan kisah-kisah terdahulu yang ada dalam Al-Quran. Banyak kok dalil Nabi Isa dalam Al-Quran itu Allah sebutkan banyak. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran tentang orang-orang Nasrani. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kufur orang yang mengatakan bahwasannya Allah itu adalah satu unsur dari tiga unsur. Ya, salisu salasa. Dan sungguh telah kufur dalam Al-Maidah ayat 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu di antara yang tiga. Atau bahasa kita trinitas. Kemudian apa kata Allah? Wa ma min ilahin illa ilahun wahidun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah Tuhan kecuali Ia adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah ancam lagi, wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Jika seandainya mereka tidak mau berhenti dengan keyakinan bahwasannya Allah itu salah satu dari yang tiga, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunahu. Kemudian di ayat yang 74, apakah mereka tidak mau bertobat kepada Allah dan minta ampunan kepadanya? Wallahu ghafur rahim. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah lanjutkan di ayat 75, mal masihu ibnu maryam illa rasul. Tidaklah al-masih ibnu maryam kecuali ia adalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Sungguh telah berlalu masa-masa para rasul terdahulu. Jadi Nabi Isa itu salah satu rasul. Sebelum Nabi Isa itu sudah ada banyak rasul. Sudah ada banyak rasul. Kemudian kata Allah, wa ummuhu siddiqah. Ibunya Nabi Isa yaitu Maryam alaihissalam merupakan wanita terpercaya. Kemudian kata Allah membuat sebuah statement yang meruntuhkan keyakinan orang-orang Nasrani. Apa kata Allah? Ini sebuah statement yang logika, sebuah statement yang masuk akal dengan sangat sederhana. Apa kata Allah di ayat ke-75 lanjutan tadi, wa ummuhu siddiqah, karena keduanya yakulanit ta'am, keduanya makan. Ya, jadi Nabi Isa dan ibunya itu kedua-duanya makan. Artinya apa? Sama kayak kalian. Sama kayak kalian.
Kecuali kalau nggak makan baru ada keistimewaannya. Ada makhluk yang tidak makan? Malaikat tidak ada hawa nafsunya. Manusia ada nggak yang tidak makan? Makan, Pak. Ya, semua makan manusia. Makanya Allah ingin membuat pendekatan logika kepada kita semua, kepada orang Nasrani lebih khususnya adalah karena yakulani ta'am. Mereka berdua ini Nabi Isa sama Ibunda Maryam alaihissalam, itu mereka dua-duanya makan. Lah kok bisa kalian sembah? Kemudian Allah tutup statementnya, closingnya, ayatnya dengan mengatakan undur kaifa nubayyinu lahumul ayati summandur anna yufakun. Kata Allah, lihatlah bagaimana kami sudah menjelaskan kepada mereka. Kemudian lihatlah ya bagaimana sikap mereka, apakah mereka mau kembali? Nah, ini pendekatan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang Nasrani. Kok bisa, kalau bahasa kita begini, kok bisa kamu menjadikan Isa dan Maryam alaihissalam sebagai Tuhan? Padahal mereka berdua itu makan sama kayak kalian makan. Nggak percaya kalau Nabi Isa makan? Nah, Ibunda Maryam makan. Oleh karenanya makhluk yang makan tidak berhak, tidak pantas untuk dijadikan Tuhan. Yuk, kalau nggak percaya baca dalam surah Maryam yang tadi Anda bilang 1-40. Itu coba Pak dibaca Pak. Ya, baca lihat terjemahannya. Oke, bisa dilihat dalam surah Maryam dari awal kaf ha ya ain sad. Kemudian setelah itu bagaimana doanya siapa? Nabi Zakaria untuk minta keturunan. Di usia tuanya, kemudian Allah berikan hadiah kepadanya berupa kelahiran Maryam alaihissalam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan anak bagi Ibunda Maryam tanpa melalui proses ya hubungan biologis. Artinya Nabi Isa alaihissalam murni ruh dari Allah Subhanahu wa taala yang ditiupkan oleh malaikat ke dalam perut Ibunda Maryam, kemudian lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam itu manusia. Ya. Oleh karenanya ketika ada orang mengatakan bahwasannya hari kelahiran Nabi Isa itu harus diucapkan selamat, ya, maka ini ucapan yang batil pertama ucapan yang batil. Sekalipun yang mengatakan orang muslim sendiri, mau ini anak ngelos boleh nggak sih? Anak suka ngelos soalnya. Kadang kalau menjelasin itu ngelos Pak, gitu. Terlalu vulgar begitu loh Pak. Tapi tidak apa-apa lah ya. Baik. Meskipun ada tokoh yang mengatakan bahwasannya di dalam Al-Quran disebutkan anjuran untuk mengucapkan selamat kepada kelahiran Nabi Isa. Ya Allah ya Rahman, lagi-lagi ayatnya satu, outputnya beda. Outputnya beda. Ya. Mereka mengatakan, lihat dalam surah Maryam ayat 15. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan keselamatan atasnya di hari di mana ia dilahirkan dan di mana ia diwafatkan, ya, dan di mana ia hidup kembali. Atau dalam ayat berikutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ucapan Nabi Isa, wa salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya, dan keselamatan atasku pada hari di mana aku dilahirkan
dan pada hari di mana aku diwafatkan, pada hari di mana aku dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Merupakan satu anugerah kepada Nabi Isa alaihissalam ketika ibunda Maryam melahirkan ia di dunia. Ya, keselamatan atasnya. Bukan berarti ini mengucapkan selamat atas kelahiran. Kemudian, kapan Nabi Isa lahir? Ada yang tahu Nabi Isa lahirnya kapan? Tidak ada yang tahu, Pak. Hatta orang Nasrani, hatta pendetanya. Hatta pendetanya saja kepada mereka, kapan Nabi Isa lahir? Nggak ada yang bisa jawab. Tunjukkan satu ayat di dalam kitab mereka sendiri yang menunjukkan Nabi Isa lahir di tanggal yang mereka tentukan sekarang. Nggak ada. Terus dari mana? Ya wallahu a'lam bishawab. Itulah karena kebiasaan yuharrifun al-kalima an mawadhihi, mereka merubah kalimat Allah itu dari tempatnya. Akhirnya timbul adalah kerancuan. Timbul adalah kerancuan. Ya. Maka Nabi Isa alaihissalam ketika lahir, beliau adalah manusia, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Pernah anak ditanya oleh orang Nasrani. Oleh seorang Nasrani ditanya. Dia awalnya bertanya, bagaimana pandangan Islam tentang Isa alaihissalam, tentang Yesus. Dia mengatakan Yesus, karena bahasa mereka Yesus ya. Oke, kita pakai bahasa itu Yesus. Maka kita jawab, Yesus dalam pandangan Islam adalah seorang Nabi dan Rasul, seorang hamba Allah, seorang hamba Allah yang Allah istimewakan menjadi Nabi dan Rasul. Saat ini Nabi Isa dalam keadaan hidup, Allah angkat Nabi Isa ke atas langit. Itu keyakinan dalam Islam. Beliau tidak pernah mati dalam keadaan disalib. Kalau dalam keyakinan Islam, Anda bacakan ayat, ya, sungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar tidak menyalib Isa. Akan tapi yang mereka salib adalah orang yang serupa dengannya. Orang yang serupa dengan siapa? Wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa. Mereka tidak menyalib Nabi Isa. Akan tetapi itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka menyangka itu Nabi Isa kemudian disalib. Makanya kalau mereka ditanya di mana Nabi Isa disalib, maka mereka tidak akan pernah bisa menjawab. Harusnya kan kalau kejadian luar biasa berkaitan dengan konsep ketuhanannya, harusnya kan tahu tempatnya di mana. Iya kan? Kayak kita mengetahui Rasulullah lahir di kota Mekah, diasuh oleh siapa, wafatnya di Madinah, hari apa, tanggal berapa. Karena itu penting untuk diingat, betul kan? Masa iya sebanyak itu tidak ada yang tahu sejarah mengatakan Nabi Isa itu disalib di mana? Ya, maka ini merupakan sebuah kerancuan dalam keyakinan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam surah An-Nisa ayat 157 tadi. Walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min. Orang yang memahami Nabi Isa disalib itu seperti Nasrani, itu mereka pada keraguan hakikatnya. Makanya kalau ditanya di mana Nabi Isa disalib, mereka nggak bakal bisa menjawab. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'ad dhann wa ma qataluhu yaqinan. Mereka tidak punya keyakinan sedikit pun bahwasanya Nabi Isa itu disalib. Ya, dan mereka hanya mengikuti sangkaan-sangkaan saja. Mereka menyangka itu sudah disalib. Ya, padahal Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Ini keyakinan orang muslim. Kemudian orang ini bertanya lagi, kenapa orang muslim tidak meyakini bahwasanya Yesus itu adalah bagian dari Tuhan? Ya kita jawab, beliau makan kok. Simpel kan jawabannya. Kenapa nggak dijadiin Tuhan? Karena makan. Lah kok bisa? Tuhan itu tidak butuh makhluk. Betul kan? Tuhan itu tidak butuh makan. Justru salah satu
kekurangan Tuhan apabila Tuhan itu makan. Loh, kalau mereka mau membaca kembali ya kitab mereka, Ibunda Maryam alaihissalam ketika hamil bersandar di pohon kurma, sama kayak di Al-Quran kan? Kemudian Allah perintah untuk menggoyangkan pohon kurma, kurmanya jatuh dimakan. Tuhan enggak, butuh makan kok supaya kuat pada saat melahirkan. Ya, kemudian kita tanya lagi, loh kenapa sekarang di agama Nasrani, di agamamu, Nabi Isa itu Yesus dijadikan Tuhan? Apa kata dia? Karena dia anak Tuhan, dia lahir langsung ruhnya dari Tuhan tanpa melalui proses biologis. Dia istimewa lahir tanpa bapak. Loh, kalau seandainya itu dijadikan sebagai patokan dia pantas menjadi Tuhan, yang lebih pantas siapa? Nabi Adam, gak ada bapak, gak ada ibunya. Allah poles langsung dia. Kemudian Allah tiupkan ruh langsung. Allah bentuk Nabi Adam itu dari tanah liat dengan tanah yang sempurna. Anda bisa baca dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu. Di jilid yang 1 itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Allah bentuk Nabi Adam itu dengan bentuk yang sempurna. Kemudian Allah tiupkan ruh tanpa melalui proses kelahiran, tanpa ada bapak dan ibu. Justru seharusnya yang demikian itu, kalau seandainya itu patokannya, justru Nabi Adam yang seharusnya jadi Tuhan. Ibunda Hawa jadi Tuhan harusnya. Siapa? Syaiton. Syaiton gak ada bapak ibunya, Pak. Betul kan? Iya. Akan tapi apakah mereka semua berhak dituhankan? Tidak. Siapa yang menuhankan syaiton? Agama mana yang mengatakan syaiton adalah Tuhan? Berarti dia benar-benar pengikut syaiton. Ya, disinilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kerancuan pemikiran mereka dalam penentuan bagaimana konsep ketuhanan dalam agama mereka. Ya, ini jangan nyentuh perayaannya dulu. Nentukan saja masih bingung. Nentukan saja masih bingung. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini beberapa penjelasan berkaitan dengan masalah konsep ketuhanan mereka. Konsep ketuhanan mereka. Bisa Anda baca di situ. Ya, dalam surah Maryam yang tadi sudah kita sebutkan, ketika Nabi Isa alaihissalam berada dalam gendongan ibunya, kemudian orang-orang mencemooh, mencela Ibunda Maryam alaihissalam karena dia melahirkan anak tanpa ada suami. Maka Ibunda Maryam hanya mengatakan, tanyalah dia, fa asyarat ilaih. Tanya, ya sudah tanya, kata Ibunda Maryam, beri syarat. Apa kata kaumnya? Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Gimana cara kita berbicara kepada bayi yang masih di dalam gendongan? Kemudian tiba-tiba Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara. Nah ini salah satu keistimewaan Nabi Isa yang menurut orang Nasrani berhak jadi Tuhan. Apa? Masa kecilnya bayinya bisa ngomong. Loh, kisahnya Jurej itu gimana? Ya kan? Yang bayi katanya hasil perzinahan antara pelacur dengan dirinya, tuduhan, kemudian dipegang, mohon maaf, pusarnya, kemudian bisa ngomong. Bapak saya bukan Jurej, bapak saya, ini panjang nih kalimatnya, bapak saya adalah seorang penggembala sapi di lembah yang sono. Harusnya jadi Tuhan juga dong, kalau konsepnya begitu. Betul kan? Iya. Berarti semua bayi yang bisa ngomong itu harus jadi Tuhan. Oleh karenanya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membuat Nabi Isa itu berbicara, supaya mereka tahu ngambil ibrah, bukan malah dilihat bisa ngomongnya. Yang harusnya dilihat itu isi pembicaraan Nabi Isa itu apa? Apa kata Nabi Isa? Qala inni abdullah. Dia mengatakan, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Loh, ini ucapan Nabi Isa. Allah menurunkan kepadaku kitab, yaitu Injil. Ini masih bayi, ini udah bisa berbicara. Ini tanda kenabian justru, bukan tanda ketuhanan.
Karena kalau ada orang diutus kitab kepadanya, berarti ada yang mengutus. Siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Nabi Isa. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah yang akan menjadikan aku sebagai nabi. Kemudian kata Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah menjadikan aku sebagai seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Nah coba, Nabi Isa akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun beliau berada, baik ketika zaman dulu atau zaman yang akan datang menjelang hari kiamat. Ketika Allah turunkan Nabi Isa, maka tersebarlah keberkahan, tersebarlah keamanan, tersebarlah kedamaian. Kapan? Ketika Nabi Isa alaihissalam Allah turunkan lagi ke atas muka bumi. Kemudian lanjut lagi di ayat 31 dari surah Maryam. Apa kata Nabi Isa? Wa ausani bis salah, dan Allah perintahkan kepadaku untuk sholatlah. Kita sholat untuk siapa? Untuk Allah. Masa ya Tuhan sholat? Nggak boleh. Tuhan ibadah itu nggak boleh. Justru kalau Tuhan itu diibadahi. Betul kan? Iya. Wa ausani bis salat. Allah perintahkan kepadaku untuk sholat. Masa iya Tuhan sholat? Iya kan? Yang terkena syariat itu adalah hamba. Yang terkena hukum syariat, kewajiban menjalankan syariat itu adalah hamba, bukan Tuhan. Nggak cuma sholat, waz-zakah, dan menunaikan zakat. Madum tu hayya, selama saya hidup. Jadi diperintah untuk sholat dan membayar zakat selama beliau hidup. Berarti selama beliau hidup akan ada saatnya nanti beliau akan wafat. Ini loh, gampang kan memahami ayat tentang konsep ketuhanan itu begitu gampang. Ya, kemudian di ayat yang ke-32, wa barram biwalidati, dan berbakti kepada ibuku. Allah perintahkan aku berbakti kepada ibuku. Berarti apa? Beliau dilahirkan, beliau punya ibu. Ibu itu lebih berkuasa kepada anaknya daripada anak kepada ibunya. Boleh kan ibu kalau bandel anaknya diomelin? Iya kan? Iya. Masa iya Tuhan punya ibu? Sudah kerancuan itu. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Nah ini lagi, Allah tidak membolehkan aku, tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Seharusnya kalau Tuhan itu boleh sombong. Hanya Tuhan yang boleh sombong. Maka sifat Allah itu al-mutakabbir, maha berhak untuk sombong. Makhluk nggak boleh. Makhluk punya apa? Ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak punya sedikit pun dari kulit ari, itu nggak punya. Lihat dalam surah Fatir. Allah yang maha memiliki sesuatu menciptakan makhluk, ya sudah berhak dong untuk sombong. Karena Allah adalah Tuhan. Tapi Allah melarang Nabi Isa untuk sombong. Berarti Nabi Isa bukan Tuhan. Sudah paham sampai sini ya? Baru kemudian Nabi Isa mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu. Keselamatan atasku pada saat aku dilahirkan. Bukan Tuhan juga kalau dilahirkan. Wa yauma amutu, pada hari di mana aku diwafatkan. Bukan Tuhan juga kalau Tuhan itu mati. Kapan Nabi Isa mati? Nanti pada saat menjelang hari kiamat akan ada waktu yang Nabi Isa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah Nabi Isa disalib, maka itu tidak benar. Adapun hujah mereka mengatakan bahwasannya yang membuat kematian itu adalah syaitan. Ini keyakinan orang Nasrani ya, keyakinan pendeta mereka itu kalau dakwah begitu. Ini anak kata orang Nasrani, betulan ini orang Nasrani berbicara. Kalau bagi kami kematian itu diciptakan oleh syaitan. Tuhan tidak berhak untuk matikan. Kenapa? Karena mematikan itu adalah keburukan. Tuhan itu maha baik, jadi hanya boleh menghidupkan. Konsep kematian hanya dibuat oleh syaitan. Nah, ini kayak apa ya? Kayak senjata makan Tuhan sendiri loh, Pak. Lah kalau gitu, siapa yang wafatin Bunda Maryam?
Siapa? Syaitan. Kalau menurut keyakinan mereka. Nah, terus siapa yang katanya kan dalam Injil itu Nabi Isa ketika disalib wafat 3 hari kemudian Allah hidupkan lagi. Siapa yang matiin Nabi Isa selama 3 hari? Syaitan. Lah, masa iya syaitan berkuasa atas manusia, ngalang-ngalin Tuhan berkuasa dunia selama 3 hari? Kalau toh seandainya kisahnya Nabi Isa itu disalib benar, seandainya loh ya, kita tidak membenarkan, enggak, Nabi Isa diangkat. Seandainya kisah yang mereka bawakan bahwasanya Nabi Isa itu disalib kemudian wafat itu benar, justru itu menunjukkan bahwasannya Nabi Isa bukan Tuhan. Paham sampai sini? Kalau seandainya keyakinan mereka benar bahwasanya syaitan itu yang mematikan, justru itu menunjukkan Nabi Isa itu bukan Tuhan. Kok bisa Tuhan kalah sama setan? Nah, begitu kan? Sudah, kalau udah gitu udah mumet, Pak. Mereka pasti mengatakan, tidak boleh Anda mengatakan seperti ini, Anda wajib beriman kepada Yesus begini. Ini bukan masalah berimannya. Ini siapa yang menang ini? Baru kalau memang Tuhan yang menang baru beriman, betul kan? Ini masalahnya endingnya mah begitu. Di sinilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ketika ada keyakinan yang tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan tersebut pasti mendatangkan kerancuan, apapun itu. Baik dalam masalah agama, baik dalam masalah hukum agama. Baik masalah perbedaan dalam agama-agama lain atau dalam masalah hukum agama. Kalau bukan berasal dari Allah dan Rasulnya, sudahlah, bakal ada yang rancu sudah. Ya, makanya apabila beragama itu harus ikut apa yang Allah tetapkan. Nggak boleh ngarang sendiri. Ya, orang Nasrani, kenapa mereka rancu? Kenapa mereka jadi orang yang bingung? Kenapa? Karena mereka merubah kitab Injil mereka dengan tulisan tangan mereka dan kemudian mereka mengatakan ini adalah kalam ilahi, kalam Tuhan. Ya, dan ini merupakan keyakinan-keyakinan yang sesat yang dibuat oleh pendeta-pendeta mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah paham ya bagaimana kerancuan mereka dalam menetapkan konsep ketuhanan. Kita full menggunakan Al-Qur'an. Lalu sekarang bagaimana dengan perayaan mereka yang mereka merayakan kelahiran Tuhan mereka? Seorang muslim telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Ikhlas. Ini keunikan sendiri. Sampai tidak akan pernah menjumpai suatu nama surat dalam Al-Qur'an kecuali nama itu dinukil dari ayatnya. Kayak Al-Baqarah diambil dari kata Al-Baqarah pada beberapa ayat di pertengahan juz 1 dalam surah Al-Baqarah. Ya kan? Jadi diambillah nama surat itu dengan nama Al-Baqarah karena disebutkan hewan bernama Baqarah. Apa sih Al-Baqarah? Sapi. Jadi hewan yang pertama kali disebutkan dalam Al-Qur'an apa? Apa? Loh, kan sudah dikasih clue tadi. Hewan yang disebutkan pertama kali dalam Al-Qur'an apa? Nyamuk. Nyamuk, Pak, bukan sapi. Sebelum penyebutan kata Al-Baqarah di Al-Qur'an itu disebut innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udah. Sungguhnya Allah tidak malu untuk membuat permisalan seekor nyamuk. Jadi kalau ditebain, ya, apa hewan pertama kali disebutkan dalam Al-Qur'an? Nyamuk, bukan sapi. Nyamuk. Nyamuk dulu baru sapi. Nah, taib. Kemudian surah Al-Imran karena disebutkan keluarga Imran. Surah An-Nisa karena berkaitan dan hukum-hukum wanita ada. Ya, Al-Maidah karena Allah sebutkan di situ Al-Maidah masalah hidangan. Tapi ada satu surah yang unik yaitu surah Al-Ikhlas. Enggak disebut surah Kulhu. Enggak disebut surah Al-Ahad, surah Al-Ahad enggak. Tapi disebut dengan surah Al-Ikhlas. Kenapa? Ketika seorang muslim itu berusaha sama seperti makna dari surah Al-Ikhlas, maka itulah inti dari ikhlas.
Ini konsep ketuhanan kita itu ada dalam surah Al-Ikhlas. Makanya kita katakan, sudahlah, terserah sampean mau setuju dengan opini ana atau tidak, terserah. Ana nggak maksa. Ana membuat opini. Sebuah statement mengatakan, sesungguhnya orang yang mengatakan bolehnya mengucapkan selamat kepada perayaan-perayaan orang-orang kafir tentang kelahiran Tuhan mereka, sesungguhnya ia adalah orang yang tidak paham dengan konsep Qul huwallahu ahad. Padahal itu surah yang paling ahabbus surati alaina. Surah yang paling kita cintai adalah surah Al-Ikhlas. Betul nggak Pak? Loh, ana berbicara fakta loh. Wis pokoknya paling panjang tuh Tuhan, nggak boleh lebih. Panjang dikit ngerutu hatinya. Alif lam mim waswe. Lama ini, nggak mufakat ana nih. Padahal cuma 1 sampai 5. Al-Baqarah 1 sampai 5 doang. Yuflihun, udah. Muflihun, udah. Sujud, ruku, udah subuton duluan. Karena apa? Karena awalannya bukan Qul huwallahu ahad, udah. Ya. Tapi banyak orang yang suka surat itu tapi nggak paham sama konsepnya. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ya Allah Esa. Kalau Esa ya satu. Masa ada Esa 2? Nggak ada. Allahus Samad. Allah itu satu-satunya tempat bergantung. Semua makhluk itu tempat bergantungnya ke Allah. Makanya dalam ayat yang lain, ketika Allah membantah orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, apa kata Allah? Siapa yang mampu menghancurkan alam semesta beserta Isa dan ibunya itu kalau bukan Allah? Kalau Allah berkehendak, Allah hancurkan alam semesta beserta Isa dan ibunya itu. Artinya apa? Isa dan ibunya bukan termasuk Tuhan. Allahus Samad, Allah yang menjadi tempat bergantung kepada kita. Baru yang ketiga, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak boleh dijadikan anak untuk Allah. Maka ini ibraya, artinya apa? Tidak semua sifat kebaikan untuk makhluk itu menjadi baik untuk Allah. Makhluk tidak beranak itu baik atau kurang baik? Ada orang lama nikah kemudian belum dikaruniai anak, itu pasti ada kekurangan. Itu merupakan kekurangan bagi makhluk, betul kan? Ya semoga Allah mengkaruniakan anak kepada pasangan-pasangan yang belum memiliki keturunan. Amin ya rabbal alamin. Tapi itu kurang buat makhluk, betul kan? Tapi justru kalau disandarkan kepada Allah, itu merupakan kesempurnaan untuk Allah. Justru kekurangan bagi Allah ketika ada anak disandarkan untuk Allah. Ini justru kurangan. Ya, bukan sebuah kesempurnaan. Maka tidak boleh seorang muslim mengatakan bahwasannya Allah itu punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian baru terakhir ini closingannya ini. Sudahlah, kalau sudah closingan ayat keempat dari Al-Ikhlas ini nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya kita. Walam yakullahu kufuwan ahadun. Tidak ada seorang pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu apapun tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Apa? Tidak ada yang bisa sama. Siapapun yang dijadikan sebagai sosok Tuhan tidak akan bisa dituhankan. Sekalipun manusia banyak menuhankan. Makanya lafaz la ilaha illallah, apa sih artinya la ilaha illallah? Bukan tiada Tuhan selain Allah. Banyak enggak Tuhan? Banyak Pak. Agama-agama lain banyak Tuhan ya Pak. Tapi yang berhak diberi siapa? Allah Subhanahu wa taala saja. Maka disinilah seorang muslim seharusnya memahami Al-Ikhlas. Ketika ada orang mengatakan, oh boleh dong mengucapkan ini, kemudian apa? Karena Nabi Isa begini. Loh, justru Anda tidak paham sama surah Al-Ikhlas. Berarti Anda menyepakati bahwasannya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Ketika Anda menyepakati mengucapkan selamat, itu bukan toleransi. Justru Anda menyepakati bahwasannya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Sudah paham sampai sini? Ini sikap kita ini. Artinya apa? Kita tidak mau mengucapkan itu. Kita tidak mau mengucapkan itu. Kenapa? Karena tidak mau menyepakati bahwasannya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Sudah paham sampai ini sikap kita terhadap perayaan Natal, terhadap perayaan orang-orang Nasrani. Kemudian lagi,
sikap kita terhadap mereka adalah bertoleransi dengan toleransi yang benar. Jangan toleransi suara sumbang dong. Dengan mengatakan, loh, kamu tidak mau mengucapkan Natal berarti intoleran. Ini orang begini nih, anak bilang lebih jahil daripada Abu Jahal. Ini terserah, ini opini anak. Makanya anak bilang tadi di awal kan, anak ini kadang ngelos orangnya. Orang-orang liberal itu lebih jahil daripada Abu Jahal. Terserah mau terima apa enggak mah, terserah. Kenapa? Abu Jahal itu tahu nggak surah Al-Kafirun? Surah Al-Kafirun tahu kan? Berapa ayat? 6. Wah, anak yakin masih ada yang baca ini. Kuliah 1. Ta'budun ma ta'budun 2. Wala antum abidun. Itu masih ada yang baca nih, Pak. Oke, dari surah Al-Kafirun itu, kenapa sih kok turun surah Al-Kafirun? Itu kejadiannya. Ini orang yang mengatakan nggak mau mengucapkan selamat Natal kemudian intoleran. Ini kurang baca asbabun nuzulnya Al-Kafirun nih. Sebenarnya sampai kalau belajar juz sama itu bener loh, Pak. Enggak usah ayat-ayat yang lain sudah. Al-Baqarah kepanjangan. Juz sama udah benerin tuh. Bacaannya, tajwidnya, makhrajnya, tafsirnya. Bener insyaallah. Kejadian dari turunnya Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun itu. Datanglah utusan orang Quraisy kepada Nabi SAW di awal-awal dakwahnya. Mereka menawarkan kepada Nabi, wahai Muhammad, kamu mau jadi orang kaya, paling kaya se-Mekah? Apa kata Nabi SAW? Enggak mau. Kalau kamu mau, kasih harta ini, kamu jadi orang kaya se-Mekah, paling kaya se-Jaziratul Arab, yang penting kamu harus berhenti dakwah. Sudah? Kemudian Nabi menolak. Ya sudah, kamu mau enggak kalau memiliki wanita yang paling cantik, saya akan berikan kepada kamu, yang penting kamu harus berhenti dakwah. Nabi tolak. Tawaran dunia sudah ditolak. Baru ini strateginya orang jahiliyah, masalah toleransi. Dan sekarang pun begitu. Arahnya itu sama, Pak. Arahnya itu sama. Benar apa kata Nabi SAW? La tattabi'anna sananan man kana qablakum. Sungguh ini kebenaran nubuah Nabi. Justru kalau ada orang mengatakan seorang muslim harus mengucapkan selamat Natal, ini justru benar sabda Nabi. Ini menguatkan kenabian bahwasanya Nabi itu adalah seorang nabi dan rasul. Benar sabda Nabi. Kalian benar-benar akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sasta demi sasta. Hatta law dakhalu jahra dabbin adakhaltumu. Seandainya mereka masuk ke lubang biawak, tahu lubang biawak? Kecil, Pak, lubang biawak itu, Pak. Seandainya mereka masuk lubang biawak, kalian pasti masuk juga. Jadi kalau ada orang yang suka mengikuti kebiasaan orang-orang Nasrani, maka ini contoh benarnya sabda Nabi. Wes enggak usah dikerasin, Pak. Kalau ada orang, kamu enggak ucapin selamat, intoleran. Wah, saya tambah percaya ke Nabi saya. Kalau ini bakal ada orang-orang begini nih. Benar sabda Nabi saya, akan ada orang-orang muslim yang suka ngikutin kebiasaan orang Nasrani. Ya enggak, Pak? Iya. Jadi kita kalau mengambil ibrah itu yang kencang sekalian, Pak. Al-Kafirun sudah ditawarkan, dunia enggak mau. Baru tawaran ketiga toleransi. Anak gimana ya, mau bilang memuji takutnya salah. Jadi begini, orang liberal sekarang itu lebih buruk daripada orang jahiliyah. Ini perbandingan antara orang jahiliyah sama orang liberal ya. Bagusan orang liberal, orang jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu buat penawaran yang ketiga, toleransi itu gimana? Hei Muhammad, mau nggak 1 tahun saya ibadah ke Tuhanmu, 1 tahun berikutnya kamu ibadah ke Tuhan saya. Artinya apa? Mereka nggak campur aduk, dipisah. Mereka nggak mengatakan, hei Muhammad, ayo ibadah bareng yuk. Enggak. Ayo kamu masuk ke tempat ibadah kami, saya masuk ke tempat ibadahmu. Enggak. Mereka nggak begitu. Mereka anti sama begitu-begitu, dipisah. Nanti kapan-kapan saya tak main ke masjidmu, saya sholat 1 tahun di masjidmu. Enggak gitu mereka. Saya tak ibadah ke Tuhanmu setahun. Wis enggak usah dicampur-campur. Saya enggak bakal masuk softmu, enggak. Yang penting kita tukeran aja. Mereka itu misah. Karena buruk bagi mereka mencampur adukkan agama, itu buruk. Padahal itu sudah mencampur adukkan agama. Kok malah sekarang muncul hal-hal seperti itu.
Maka ini bukan toleransi namanya. Ini adalah talbisul haqqa bil batil, mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Sudah? Jadi jangan diajarkan orang Islam tentang toleransi. Janganlah mengajarkan ikan berenang, mengajarkan burung terbang. Tidak usah diajarin orang Islam tentang toleransi. Bahkan orang liberal mengatakan, kenapa saya berdakwah seperti ini? Karena ada sebagian umat muslim yang intoleran. Ya Allah ya Rahman, jangan ngajarin orang muslim itu toleransi. Sejarah itu sudah terbukti gitu loh. Di mana kaum muslimin itu mayoritas, orang kafir minoritas, makmur hidupnya, nggak bakal enggak. Mau di mana? Zaman Nabi, wah tambah makmur mereka. Kecuali yang berkhianat baru dibasmi. Masuknya dalam kategori kafir harbi. Kalau saya kafir muahad, kafir bakal dimuliakan. Ibadah ya monggo, betul kan? Tidak diganggu, nggak usah diganggu, nggak boleh. Kita punya tetangga orang Nasrani tidak mengganggu kita, dia berbuat baik, kita berbuat baik kepada dia. Kalau ada makanan, ya tetangga kita beri. Sekalipun Nasrani, kalau kita ada rezeki lebih, kita kasih hadiah kepada dia, boleh? Boleh. Kata siapa tidak boleh? Boleh. Bukan Nasrani, loh, emang kenapa? Orang Nasrani pun, orang kafir pun kalau jadi tetangga, dia punya satu hak, yaitu hak tetangga. Gak boleh diganggu, tidak boleh diambil hartanya. Ghanimah Ustaz, ghanimah perang aja enggak ghanimah. Ya, ini gak boleh, ini mengganggu tetangga, haram hukumnya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan lam yajid raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang mu'ahad, orang kafir di negara kita ini mu'ahad, zimmi dan mu'ahad. Mu'ahad itu artinya apa? Dijamin keamanannya oleh pemerintah. Ya sudah. Ya, toh juga mereka tidak merangi. Ya sudah, biarkan mereka beribadah, tidak boleh dibom gerejanya. Itu jahil. Kurang kerjaan, ngebom gereja, ngebom ini. Kurang kerjaan. Kalau antum mau mati, wis mati gitu loh, nggak usah ngajak-ngajak. Ya, kemudian kalau mati, wis fadol gitu loh. Nggak usah sih merusak citra Islam. Yang salah akhirnya semua orang Muslim yang kena. Sudahlah, Islam nggak usah diajarkan toleransi. Itu hanya oknum, saya biarkan itu. Coba lihat, kalau seandainya Islam itu agama intoleran, udah, berita Palestina nggak bakal kayak sekarang. Benar nggak sih? Iya. Palestina itu kalau nggak salah, anak bukan orang 70-an Pak, jenengan yang jamaah-jamaah sini yang tahun 70-an. Nah, Palestina itu tahun 70-an masih menguasai, orang-orang Muslim masih menguasai Palestina, tanah Palestina sekitar 75-85%. Berarti minoritasnya adalah Yahudi 15%. Ada nggak berita pembantaian Yahudi di tahun 70-an Pak? Nggak ada Pak. Cari beritanya, cari orang Muslim Palestina membantai orang Yahudi, cari, nggak bakal ada. Iya kan? Aman nggak mereka? Aman. Kenapa sampai ada Save Palestina? Gara-garanya Yahudi sudah mulai berkuasa, kemudian dihancurkan orang Muslim. Yaitu. Terus masih berbicara Islam intoleran. Mau di mana? Kejadian apa? Granada. Dahulu Andalusia itu terdiri dari 3 negara: Portugal, Spanyol, Prancis. Bagian dari Prancis itu Andalusia. Kejadian Granada itu kejadian miris, menunjukkan Islam itu toleransi, agama lain itu intoleran. Mau apa? Islam datang ke Spanyol, ke Andalusia, membangun peradaban. Bahkan ada gereja, tempat ibadah yang sudah ada sejak sebelum penaklukan Andalusia. Sampai sekarang loh masih ada. Menunjukkan apa? Di fase penaklukan Andalusia yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad lewat Selat Gibraltar, itu tempat ibadah tidak dihancurkan, nggak boleh kan? Coba agama Islam intoleran diratain, nggak ada ceritanya itu kedengaran sampai sekarang bangunannya. Tapi Islam itu datang dalam membangun peradaban. Saat itu Andalusia itu termasuk kiblatnya ilmu. Setelah Baghdad, lahir seorang ulama bernama Ibnu Hazm, yang kita hafal sekarang kalau dengar Spanyol kan pemain sepak bola Pak. Zaman dulu Andalusia itu melahirkan Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala.
Pernah dengar Ibnu Hazm ya? Itulah Andalusia. Islam menaklukkan Andalusia, dibangun peradaban, ilmu-ilmu semua masuk ke situ, agama Islam menguasai. Wah, subhanallah, masya Allah, makmur sentosa. Baru kemudian pada fase perang salib berikutnya, orang-orang kafir bersatu untuk menyerbu kaum muslimin yang ada di Andalusia. Nih kalau mau flashback dikit nih. Ini waktunya sudah mau habis sudah. Mau flashback dikit ya. Kenapa sih waktu itu umat Islam itu kok hancur di Andalusia? Tahu sebabnya apa? Musik. Siapa yang ngomong musik halal itu? Tanggung jawab ente dunia akhirat. Nih lihat nih kamera nih. Siapa yang musik halal nih? Tanggung jawab ente dunia akhirat. Kalau ada orang mengatakan begini, Ustaz, bukannya musik ada yang menghalalkan? Siapa? Loh, Ibnu Hazm menghalalkan? Enggak. Ibnu Hazm mengatakan apa? Semua hadis tentang musik dhaif. Udah, enggak mengatakan berarti musikal. Kesimpulan ente aja zaman sekarang. Kalau ente mau menghukumi musik lewat 4 mazhab ya habis, enggak ada yang halal, haram semua. Imam Syafi'i mengatakan apa? Orang yang berdendang dengan lagu banci kalau lagi. Ayo mau apa? Musik halal? Enggak. Hancurnya Andalusia itu gara-gara musik. Ketika anak-anak muda sudah nggak sibuk dengan ilmu, sampean tahu fase kehancuran Andalusia itu pertama fasenya itu orang-orang misionaris ngirim artis-artis. Jadi dikirimlah orang-orang luar negara Andalusia dengan membawa kebiasaan fashion, sehingga anak muda itu menjadikan fashion itu style sebagai kiblat. Akhirnya anak mudanya saat itu jadi sampah, kayak sampah laut. Tahu sampah laut? Anak muda itu ada yang jadi batu karang, dia kuat kokoh dengan tauhidnya, ilmunya. Mau dihempas ombak ya tetap dia teguh. Ada anak muda yang seperti sampah laut, kena tiup angin sedikit terbang kemana-mana. Sama kayak begitu, ikut tren ke sana kemari. Akhirnya datanglah penyanyi-penyanyi, Anda lupa siapa nama penyanyinya. Dia mengajarkan alat-alat musik, buka kursus les-les alat musik. Akhirnya anak muda itu berpaling dari kajian, berpaling dari ilmu, lebih sibuk dengan musiknya. Sudah, ketika waktunya dilihat, oh anak-anak muda sudah sibuk sama ilmu, selesai nih, ayo serang. Kejadian terakhir di Granada, bukan klub sepak bola Granada. Ini kejadian paling miris ini. Anda merinding kalau dengar kisah itu. Kenapa? Saat itu Granada itu benteng terakhir, dihabisin sama orang Nasrani, sama orang Roma dihabisin. Yang di darat dihabisin. Darah bertumpah darah, banjir darah sudah di daratan. Kemudian mereka membuat tipu muslihat untuk menghancurkan orang-orang Muslim yang bersembunyi di rumah-rumah. Apa kata mereka? Kami siapkan 4 kapal di laut. Saya beri kesempatan kepada kalian, kalau yang pengen kabur sana, kabur, naik kapal itu. Kami sediakan fasilitas. Kalian keluar dari Granada, kalian selamat. Ada yang pro kontra, ada yang iya, ada yang tidak. Akhirnya berkumpullah manusia saat itu orang Muslim, ada yang naik di atas kapal. Nah, ketika sebagian besar naik ke atas kapal, mereka melihat saudara mereka dibantai di darat. Dan setelah itu kapal itu dibakar, habis. Sekarang siapa yang kejam? Sejarah itu nggak bisa dipalsukan. Kalau dipalsukan pasti ada yang mengoreksi. Paham sampai sini? Dan sejarah itu akan senantiasa terkenang. Jika baik maka itu baik, jika buruk akan buruk. Membangun sebuah citra pada sesuatu itu dimulai dengan sejarah. Maka jangan pernah mengatakan Islam ini agama intoleran. Tidak akan pernah agama Islam intoleran. Agama Islam adalah agama yang toleransi. Kita biarkan mereka beribadah di tempat ibadah mereka, tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita memberikan gangguan apapun, itu nggak boleh. Biarkan mereka beribadah dengan tenang sesuai dengan keyakinan mereka. Itu sudah cukup. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Sudah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak? Monggo. Jemaah. Ini jam 14:14. Monggo silakan kalau ingin bertanya. Tapi jangan berat-berat ya. Mohon jangan berat-berat kalau bertanya. Baik. Ini pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya,
Saya bekerja di sebuah toko di mana waktu hari raya apa ini? Hari raya orang kafir mungkin. Ya kalau berkaitan dengan materi. Pokoknya pertanyaannya di mana waktu hari raya selalu membagikan hampers. Ya, semacam souvenir, ya, oleh-oleh ke rekan bos. Bagaimana sikap saya ketika saya disuruh mengirimkan hampers tersebut karena waktu itu cuma ada saya yang memiliki waktu kosong. Jazakallah khairan. Berarti ini kejadian sudah selesai. Kalau sudah selesai ya tobat. Ya, kalau ternyata hari rayanya hari raya orang muslim ya berbahagialah, itu insya Allah adalah pahala. Tapi kalau hari raya adalah hari raya orang kafir, maka bertobatlah kepada Allah dan jangan diulangi. La ta'ala li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Silakan cari alasan yang masuk akal, cari alasan yang halus, tolak dengan cara yang halus, maka insya Allah itu bisa diterima. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Udah nggak ada? Ini kalau nggak ada pulangan ini. Baik, ada pertanyaan lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mempunyai tetangga yang beragama Nasrani. Biasanya ada 25 orang tersebut membagikan makanan kepada tetangga-tetangganya. Bagaimana sikap kita kalau menerima makanan tersebut? Terima kasih. Oke, menerima pemberian makanan orang Nasrani dalam rangka hari rayanya, merayakan hari rayanya. Maka para ulama mengatakan lebih selamat untuk tidak dikonsumsi. Lebih selamat untuk tidak dikonsumsi. Ya. Meskipun ada sebagian mengatakan boleh saja dikonsumsi selama itu bukan sembelihan. Tapi lebih selamat lagi, yang lebih selamat ya sudah, lebih baik untuk dihindari. Kalau dia sudah nganter gimana Ustaz? Ya sudah, terima aja, tapi jangan dikonsumsi. Ya, kalau toh seandainya Anda memilih pendapat yang tadi, yang lebih mudah, boleh dikonsumsi, sama seperti halnya makanan untuk sesajen, Pak. Makanan buat sesajen berupa makanan, boleh nggak dimakan? Boleh, yang penting jangan sembelihan. Ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah taala. Dan selama tidak menimbulkan fitnah. Takutnya yang ngantar sesajen masih ada di situ. Ya, ini pendapat Syekh bin Baz. Kenapa? Karena hakikatnya orang ini tidak butuh dengan makanan yang memberi. Makanya dia persembahkan karena dia tidak butuh. Dan makanan ini termasuk makanan buangan, artinya mubadir. Maka boleh, yang penting bukan sembelihan. Maka dikiaskan kepada hal itu bisa. Karena sama-sama menunjukkan makanannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya Pak ya sampai sini ya? Jadi boleh. Yang penting dihindari masalah sembelihan. Ini pendapat siapa? Wallahu alam, ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ya, kalau toh seandainya sampean mau milih pendapat yang lebih ringan. Allah alam sahab. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana? Anak kurang jelas Pak. Para muslim. Oke. Bagaimana hukumnya? Ini sebentar Pak, Afan. Ana simpulkan dulu pertanyaan pertama, dilema catering. Pak ya, dilema catering. Oke. Yang pertanyaan kedua? Ke orang Nasrani. Oh, ketika Idul Fitri orang Nasrani memberikan kue-kue kepada kita. Ya, biarkan itu tinggal harapan. Jazakumullah khair. Pertanyaan pertama, dilema bisnis catering. Ya kan? Bisnis catering itu Pak termasuk bisnis yang menjanjikan.
Bisnis menjanjikan, untungnya bisa 2 kali lipat. Wah, Ustadz bahas di sini, ntar buka bisnis semua lagi. Tapi dilemanya di situ adalah ketika yang memesan adalah orang kafir khusus untuk hari raya mereka. Ketika kita sudah tahu kalau itu, apalagi ditegaskan oleh yang memesan, ini ya, tolong saya pesan ini nanti untuk acara perayaan hari raya saya. Nah, lebih baik untuk tidak diterima. Tapi kalau dia hanya memesan, ya saya pesan makanan berapa 100 box. Ya sudah, buatkan saja. Tanpa perlu bertanya, nggak usah ditanya. Ayo buat apa? Nggak perlu, itu tasyaddud namanya, memberatkan diri. Sama kayak orang jual pisau, nggak perlu ditanya buat apa. Ya mungkin buat ngiris bawang, husnudon saja sudah. Ya, nggak perlu sampai nanya buat apa. Sama seperti halnya menjual makanan catering. Itu dilema memang. Tapi kalau memang sudah tahu kalau itu memang khusus untuk perayaannya, maka tidak boleh sedikit pun ada ta'awun alal ismi wal adwan. Oke, kemudian itu dilema bisnis catering. Yang kedua, ketika orang Nasrani atau tangga kita yang kafir memberikan hadiah kepada kita di saat hari raya Idul Fitri, tujuannya supaya kita memberikan hadiah kepadanya ketika hari raya hari raya mereka. Oke. Ya sudah, biarkan, tinggal harapan. Terima saja, nggak usah dibalas. Ya kan? Iya, nggak usah dibalas. Makanya gimana sih kita berbuat baik kepada tangga gitu? Ya jangan pas harinya, jangan ada niatan untuk muliakan hari raya, enggak. Ya sudah, kasih aja. Sebagai tahadu, tahabu. Ya sudah, memberikan hadiah akan saling mencintai. Jadi jangan dicukupkan dengan hari raya, sudah biarkan saja. Kalau dia ngarepnya begitu, ekspektasinya lebih, ya biarkan, tinggalkan ekspektasi, biarkan dia berekspektasi sendiri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi? Monggo, ini dulu. Waalaikumsalam warahmatullah. Itu ada kupon. Kupon? Ada diskon, tapi itu khusus. keras. Ya. Sembako lainnya itu ada diskon. Khusus tanggal itu. Ya. Hah. Ambilnya di gereja. Waduh. Ya jangan diambil. Tidak boleh. Ini kalau dalam bisnis ini marketing ini. Marketing value, ya, mendapatkan untung dengan cara marketing itu bukan harus menjual barang dengan harga murah dapat untung banyak, enggak. Salah satunya dengan cara promosi. Ya kan? Jadi promosinya itu seperti itu. Kasih kupon, nanti tanggal sekian ambil ya di sini. Apalagi ngambilnya di tempat ibadahnya, ini nggak boleh. Termasuk loyalitas kepada mereka. Sama seperti halnya, mohon maaf, yang suka ngejar diskonan pas hari rayanya. Di semua minimarket, mau yang biru ataupun yang merah. Satu lagi yang hijau. Tahu semua kan mereknya, anak nggak sebut merek memang. Ya, wow, ada diskon di minimarket biru sama merah yang saingan terus itu. Nah, pas tanggal sekian gitu, ayo kita serbu biar dapat. Jangan. Kalau toh seandainya antum membeli karena saat itu bertepatan, ya sudah, beli karena kebutuhan, bukan karena diskonan pas hari raya. Karena itu termasuk, takutkan masuk dalam kategori loyalitas. Hati-hati kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, sama kayak diskonan tahun baru ya, mohon maaf ya, diskonan tahun baru biasanya tambah banyak, Pak. Iya, monggo, silakan. Gimana anak-anak kurang jelas? Tapi menerima pemberian mereka, baik di hari raya ataupun selain hari raya mereka. Tapi menerima pemberian itu boleh. Menerima pemberian hukum masalah boleh. Tapi ketika pemberian itu dikhususkan untuk hari rayanya, maka ini tidak boleh. Lebih hati-hati untuk tidak dikonsumsi.
pemberian itu. Itu kalau makanan ya. Bagaimana kalau bukan makanan? Ya kalau barang. Ya kalau yang fleksibel sifatnya bisa dipakai, dimanfaatkan ya silakan. Tidak masalah. Kan seperti itu. Tapi kalau makanan yang dikonsumsi, nah ini pembahasannya berbeda. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang sana dulu. Monggo habis yang sana baru yang sana. Tadi yang sana dulu. Kalau suaranya jelas tanpa mic nggak apa-apa, Mas. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullah. Boleh. Boleh. Hukum ngekos di tempat orang kafir ya boleh. Rasulullah aja sewa gadai kok. Ini sedikit penjelasan ya. Rasulullah itu toleransi nggak sih sama orang Yahudi? Toleransi. Sampean tahu, Rasulullah itu di akhir kehidupannya punya hutang gadai. Bukan jual beli, Pak. Jual beli itu gini, sampean datang, tak selesai. 5 menit selesai. Bukan jual beli Rasulullah. Gadai itu waktunya panjang. Tanpa batas lu gadai itu. Betul kan? Iya. Ya nggak tahu gadai sekarang ada batasnya mungkin. Kalau zaman Nabi nggak ada batasnya. Ya selama dia belum mampu menebus, ya berarti barang itu tergadaikan, kan begitu kan? Sama. Maka itu menunjukkan Nabi itu toleransi dalam masalah dunia. Dalam masalah bisnis dan mereka bermuamalah, kita tetap harus bermuamalah dengan cara yang baik. Ngekos di tempat orang kafir boleh? Boleh, karena ini masuk dalam kategori muamalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Monggo yang sana. Duh. Hah? Kan anjing dia. Kan peliharaannya dia ya kan? Antum ini antum tanyain karena hukum melihara anjing apa antum takut sama anjing? Apa? Oh, dalam kosnya itu ada anjing. Tapi kan bukan di kamar antum kan? Nah iya. Ya karena itu peliharaannya dia. Begitu. Yang nggak boleh itu kita memelihara. Itu bab fikihnya itu hukum memelihara anjing itu kita. Itu beda. Kalau ada pun hukum orang lain memelihara anjing, ya nggak usah, ya biarin aja sudah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang soal PKN. Allah mengatakan bahwa Allah menjadi kita hidup makanan sebenarnya ada kita apa halal lagi. Itu dimaksud hal kita yang dulu atau yang sekarang? Baik, para ulama tafsir. Ini ana ulangi lagi pertanyaannya. Dalam surah Al-Maidah masalah pemberian makan, terutama masalah sembelihan ya, sembelihan ahli kitab itu kan halal bagi seorang muslim. Apakah ahli kitab itu adalah ahli kitab yang dulu atau sama yang sekarang? Wallahu a'lam bishawab, itu masih khilaf para ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwasannya ahli kitab di ayat ini tidak ditafsil, yaitu ahli kitab yang sudah menyimpang sama yang belum menyimpang. Nah, karena Al-Quran itu turun dalam keadaan ahli kitab itu sudah menyimpang, iya kan? Makanya dalam ayat yang lain bercerita masalah kitab Injil yang sudah dirubah. Ini menunjukkan Al-Quran itu turun setelah restorasi, bukan restorasi, artinya setelah kitab Injil ini sudah rusak dan orang-orang kafir itu sudah menyimpang dari jalannya, dari jalan kitab mereka. Maka para ulama mengatakan ahli kitab di sini tidak ditafsir, tidak diperjelas siapa, apakah ahli kitab ini yang dulu atau yang sudah Injilnya sudah berubah. Ya, ala kulli hal wallahu a'lam bishawab, mana pendapat yang kuat. Sudah gini aja, nanti 3:30 Ustaz Abu Ghozi tanyakan lagi ke beliau. Ya. Kalau mungkin beliau sudah enggak apa-apa, tanyakan saja. Tadi sudah ditanyakan ke Ustaz Nurul, sama Ustaz Nurul suruh tanyakan tum Ustaz, gitu enggak apa-apa. Ya beliau tetanggana kok gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi ada lagi? Barengan yang mana nih? Ini CC panitia ini interupsi waktu habis atau mau bertanya?
Oh, pertanyaan di YouTube pasti panjang ini. Waktu 2:30 ini sudah. Oke. Mungkin Bapak yang baju coklat dulu. Habis ini panitia, habis ini tutup sudah. Nanti kalau antum ada yang mau ditanyakan, tulis di kertas sekarang, tanya ke Ustaz Abu Gozi. Enggak apa-apa. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat penolakannya seperti apa? Yang halus itu seperti ini dilema lagi, dilema kalimat penolakan. Ya, bisa katakan kepada dia, ya mohon maaf, ya ini makanan dalam rangka apa ya? Oh ini hari raya saya begini, mohon maaf kami orang muslim, ya tidak boleh dalam hal ini, yaitu jelaskan saja, yaitu memberikan loyalitas, atau bisa dikatakan kami belum bisa menerima makanan yang dibagikan dalam rangka hari raya. Kalau toh dalam rangka yang lain selain hari raya atau masalah keyakinan, monggo datang ke rumah bertamu. Gak apa-apa, sekalian diundang. Nah, jadi dengan kalimat yang halus dan tidak menyinggung perasaannya, insya Allah bisa diterima. Ya, sama seperti halnya ketika orang-orang Nasrani ataupun memberikan sesuatu tujuannya supaya kita loyal kepada mereka, ya tolak dengan cara yang halus, dengan kalimat-kalimat yang lembut. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ini terakhir panitia ini. Ada berapa ini pertanyaannya? 1, alhamdulillah 1. Waalaikumsalam. Ini yang bertanya seorang istri. Suaminya kemana? Lah kok bisa seorang istri bertanya demikian? Ini kalau mau dibahas ya, yang dibahas bukan sikapnya. Ya udah, kalau masalah jawaban ana tentang pertanyaan itu, sikap kita tidak boleh mengikuti perayaan itu. Mau mengucapkan nggak boleh, ya sudah jelaskan saja. Yang jadi pertanyaan, suaminya kemana? Kok nggak bisa suaminya menghandle keluarganya supaya tidak mencibir keyakinan istrinya? Iya kan? Yang disoroti siapanya? Suaminya. Harusnya suami itu mengkondisikan keluarganya. Sudah, ini istri saya, Muslim. Saya punya keputusan. Saya nggak akan mengucapkan selamat Natal kepadamu. Saya nggak akan mengucapkan selamat Hari Raya. Ya sudah, kamu coba silakan. Yang penting saya sudah sama istri saya berlepas diri dari keyakinan kalian. Saya tetap menganggap kalian sebagai kerabat, saya tetap berbuat baik kepada kalian, saya tetap bersopan santun, saya tetap berbuat baik, ya sudah. Tapi dalam masalah keyakinan, saya tidak mau mengikuti kalian. Terserah mau dicibir. Itu. Makanya terkadang istri itu dilema. Kapan? Ketika keluarga suami menekan istri dan suami tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya nih bro nih, dalam berumah tangga sama yang belum berumah tangga nih bro nih. Ya, sebisa mungkin seorang suami itu jadi qawwam. Dia harus menjadi tameng bagi istrinya dan keluarganya. Ya, tadi di acara nikahan saudara anak, kakak anak, Ustaz Herman menyampaikan apa? Ustaz Herman, hafizallahu taala, ya dosen stay ali, menyampaikan apa? Laki-laki itu harus punya sifat qawwam. Dia harus menanggung segala urusan yang berkaitan dengan rumah tangganya. Dia harus menjadi benteng bagi keluarganya. Ya memang begitu. Terutama dalam masalah ketika keluarga suami yang berbeda keyakinan bertabrakan dengan suami dan istri itu, yang harus kerja keras siapa? Bukan istrinya, suaminya yang harus bersikap. Dia harus bersikap di hadapan keluarganya. Terkadang suami nggak boleh lembek kepada keluarga. Terkadang suami harus membela istri. Ketika istri benar, keluarga salah. Itu harus. Bukan berarti takut sama keluarga besar. Ngapain harus takut kepada keluarga besar? Tegakkan keadilan, tegakkan kebenaran jika itu memang bisa kita lakukan. Ustaz takut dicemooh. Ya Allah, cengeng banget kita perasaan. Kita lo belum dilempar meja, belum di Rasulullah udah dilempar batu dari ujung kepala sampai ujung kaki berdarah-darah, beliau tetap.
Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, waktu sudah habis, lebih 5 menit bahkan. Ya. Wa sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Afwan apabila Anda menjumpai kekurangan pada diri kami, kata-kata kami, sikap kami dan yang lainnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.